kabar sahabat detection dan sahabat Ion sekalian? Ini sudah memasuki minggu ketiga bulan Januari di tahun baru ya, di tahun 2021. Gimana nih semangatnya di tahun baru 2021? Biasanya kalau bulan Januari di awal tahun itu masih hangat-hangatnya membicarakan resolusi gitu ya. Di minggu ketiga bulan Januari ini, mungkin sahabat detection masih ada yang galau untuk menyusun atau melengkapi resolusi di tahun 2021. Ada yang masih galau mungkin, atau kegalauannya justru juga masih dipengaruhi resolusi tahun lalu, tahun 2020 yang mungkin bisa dibilang cukup kacau balau gitu ya. Memang tahun 2020 kemarin sangat istimewa saya rasa buat kita semua gitu ya. Banyak sekali dari resolusi, rencana, harapan, ekspektasi yang mungkin tidak sesuai. Tahun 2020 memang istimewa. Nah, kalau kita masih galau-galau nih dari tahun kemarin gitu ya, dari tahun 2020, mari kita sharing hari ini, siang hari ini, dengan sangat senang hati saya terbuka ya teman-teman, silakan nanti boleh ngobrol di chat, kita akan ngobrol bareng tentang harapan dan ekspektasi. Apa sih sebenarnya perbedaannya, kemudian kaitannya dengan resolusi bagaimana gitu ya. Awalnya saya juga tidak ataupun juga tidak cukup concern gitu ya bahwa harapan dan ekspektasi ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita ngobrol dalam keseharian, seringkali kita gitu penggunaan kata-katanya antara saya berharap atau saya mempunyai ekspektasi gitu ya, itu seringkali kita tertukar gitu. Padahal ternyata sahabat detection sekalian, berbeda loh antara harapan dan ekspektasi. Kalau kita lihat dari definisi menurut bahasa serapan asalnya ya, bahasa Inggris ya, harapan itu kalau dalam bahasa Inggris adalah hope. Ya, expectation gitu ya. Expectation dan hope ini adalah sesuatu yang berbeda, serupa tapi tak sama gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia ada harapan dan ekspektasi. Nah, itu serupa tapi tak sama gitu. Nah, kira-kira apa sih? Kita ngomongin persamaannya dulu deh. Persamaannya ya menggambarkan suatu keinginan, sesuatu bayangan di masa depan, sesuatu yang belum terjadi gitu. Kira-kira persamaannya itu menggambarkan satu keinginan, menggambarkan satu gambaran di masa depan gitu ya. Jadi dua-duanya itu terkait dengan hal itu. Nah, tetapi perbedaannya nih, bedanya sebenarnya pada harapan itu gambarannya lebih luas gitu, lebih luas, kemudian tidak terbatas, tidak ada batasannya, lebih bebas. Jadi kita bisa berharap apapun gitu. Bisa berharap apapun, lebih luas, tidak ada batasannya gitu ya. Dan mungkin kalau bisa kita sederhanakan itu kaitannya dengan imajinasi. Kita bisa berimajinasi apapun tentang harapan kita. Gitu. Kalau saya merasa tepat menggunakan kata harapan ini sama dengan mimpi. Kita biasanya bermimpi apapun gitu. Rasanya saya pernah dapat mendengar satu quote gitu. Kalau kamu mempunyai mimpi, bermimpilah setinggi-tingginya, dan kalau mimpimu itu belum cukup menakutkanmu gitu ya, belum cukup menggetarkan hatimu, nah itu berarti mimpinya kamu belum benar-benar bermimpi gitu. Jadi tentang mimpi, tentang harapan, kita bebas mau mengarahkan harapan kita apa, mimpi kita apa. Nah, kaitannya dengan aspek psikologi kita bagaimana, sahabat detection? Ada harapan ini itu karena tadi bebas, luas gitu ya, kita bisa berimajinasi apapun. Harapan ini bisa memunculkan motivasi diri. Jadi motivasi, semangat gitu ya, bisa memunculkan motivasi, semangat
pada diri kita karena kita bisa menganalogikan harapan atau mimpi ini seperti secercah cahaya gitu ya, seperti cahaya pada saat kita sedang berada dalam kegelapan. Jadi kalau kita ngomongin penempatannya pasnya kapan nih? Kita bisa berharap ketika terutama sedang kita dalam kesulitan besar, itu kita kayak bisa berharap, oke, masih ada harapan gitu ya, masih ada harapan. Sehingga kita akan memunculkan motivasi dalam diri kita. Oke, itu tentang harapan. Oke ya. Teman-teman boleh sambil bertanya, sambil sharing, nanti kita akan ulas bareng. Kemudian, kalau ekspektasi itu bentuknya lebih sempit, gitu. Bentuknya lebih sempit, jangka waktunya lebih pendek, gitu ya. Dan yang penting adalah ekspektasi itu lebih bisa terukur, gitu. Kira-kira nih, kalau kata-kata ini, aku ingin menjadi orang sukses. Menjadi orang sukses itu kira-kira harapan atau ekspektasi? Boleh sambil boleh komen di chat ya. Kira-kira menjadi orang sukses itu harapan atau ekspektasi? Harapan. Ya, betul ya. Menjadi orang sukses itu adalah satu harapan. Kita bisa bermimpi, aku mau menjadi orang sukses. Oke. Nah, kemudian ekspektasi ini itu bentuknya lebih jangka pendek. Kita bisa lebih mengukur gitu ya, lebih mengukur. Kemudian dalam sikon yang lebih mendesak kita menggunakannya adalah ekspektasi. Nah, kalau secara sederhana saya ingin mengatakan kira-kira harapan dan ekspektasi ini seperti visi dan misi gitu. Jadi harapan adalah harapan adalah visinya, jadi bentuk besarnya. Kemudian ekspektasi adalah misinya yang membreakdown harapan-harapan itu menjadi hal-hal yang lebih terukur gitu. Jadi kira-kira kita bisa menganalogikan seperti visi dan misi. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, ketika kita salah nih menempatkan visi dan misi itu, ya bisa jadi akan susah mendapainya, akan sulit juga untuk kita mengarahkan tindakan kita untuk mencapai harapan dan ekspektasi itu. Gitu. Nah, kemudian ekspektasi itu juga diikuti dengan daya upaya untuk meraih gitu. Daya upayanya itu lebih konkret di dalam ekspektasi gitu. Jadi kita bisa mengarahkan tindakan kita, bisa mengarahkan perilaku kita dengan sesuatu yang terukur gitu ya. Contohnya nih, kalau misalnya untuk sahabat detection yang siswa SMA, sekarang ini siswa SMA mau memilih atau mau masuk di perguruan tinggi gitu ya. Ini kurang lebih 1 semester lagi kan gitu ya, untuk teman-teman yang kelas 12 SMA akan masuk ke perguruan tinggi. Kira-kira kalau untuk teman-teman kelas 12 SMA, ini sebaiknya punya harapan atau punya ekspektasi dalam waktu 1 semester kira-kira. Supaya bisa mencapai perguruan tinggi yang diinginkan gitu. Kira-kira apa nih? Menentukan harapan, punya harapan atau menentukan ekspektasi. Nah, kalau kita melihat dengan waktu yang cukup pendek ya, kita bisa bilang 1 semester itu tidak panjang waktunya. Kita harus mengarahkan tindakan-tindakan kita gitu ya. Nah, maka sebaiknya itu kita bukan harapan tetapi lebih pada ekspektasi. Jadi kita bisa mengarahkan tindakan-tindakan kita menjadi lebih konkret dan terukur gitu. Nah, yang menarik juga teman-teman, ketika misalnya gini nih, jangka waktunya pendek, lalu apa yang harus saya lakukan ya? Kita bisa menentukan ekspektasi dulu, ekspektasinya aja gitu. Apa nih yang bisa ditentukan, bisa kita lakukan gitu ya. Kemudian setelah kita menentukan
ekspektasi itu ketika sudah dalam situasi pasrah, nah disitulah kita sebenarnya bisa memunculkan atau bisa meng-create harapan. Jadi kalau kita bilang apa sih yang mempengaruhi harapan dan mempengaruhi ekspektasi gitu ya. Harapan itu bukan hanya unsur kognitif yang melibatkan imajinasi, tapi juga ada spiritualnya. Ada sikap pasrah di situ. Ada sikap pasrah. Tapi kalau pada ekspektasi itu lebih ada aspek-aspek perilaku ya, behavior gitu. Itu pada kita mengarahkan ke ekspektasi. Itu kalau kita sudah mengarahkan tindakan kita, kemudian ada sikap-sikap pasrah, nah itu sebetulnya kita berharap gitu ya, kita berharap bahwa segala usaha kita menjadi berhasil. Misalnya begitu. Oke. Kemudian masih rambu-rambunya yang misalnya kita bisa masukkan di dalam harapan gitu. Apa sih yang kita bisa supaya kita tidak terlalu kecewa gitu atau kita tidak terlalu terpuruk ketika harapan kita tidak tercapai. Atau saya seringkali mendengar istilah harapan palsu gitu ya. Gimana kita supaya tidak terjebak dalam harapan palsu. Nah, saya ada tips sedikit nih. Ketika teman-teman menyusun harapannya, itu harapan sebaiknya tidak berkaitan dengan orang lain. Jadi ketika kita menyusun harapan kita, itu fokusnya ada pada diri kita, bukan bersinggungan dengan orang lain. Gitu. Misalnya, saya berharap dia menjadi lebih baik. Itu kan kontrolnya bukan pada kita ya. Misalnya ini dalam situasi relasi, biasanya begitu. Saya sering menemui ataupun mungkin juga pengalaman pribadi ya, kita secara tidak sadar dalam relasi, misalnya dalam pertemanan, relasi dengan pasangan, relasi dengan orang tua atau siapapun dalam suatu relasi, biasanya kita tuh berharap orang lain itu, misalnya orang lain melakukan apa, atau saya berharap menjadi bahagia, atau saya berharap dia melakukan ini gitu. Jadi seringkali harapan palsu itu kita kena harapan palsu atau kita punya harapan palsu ketika harapan itu kita kaitkan dengan orang lain gitu. Jadi mewujudkan harapan itu kita kaitkan dengan orang lain. Nah, itu biasanya kita akan mudah tuh kena jebakan Batman, harapan palsu gitu ya. Maka sebaiknya kita memanage harapan kita itu berkaitan dengan diri kita, sehingga ketika kita membreakdown-nya dalam ekspektasi, itu kita lebih mudah mengarahkan tindakan kita. Oke, kita baca chat nih. Ketika kita kecewa saat apa yang sudah kita harapkan itu tidak terjadi, apakah maksudnya kita berekspektasi? Oke, belum tentu sih, gitu, belum tentu. Kita kecewa apa yang bisa jadi ketika mungkin harapan kita itu tadi dikaitkan dengan orang lain gitu, dikaitkan dengan orang lain, maka kan kontrolnya tidak pada diri kita. Gitu. Kita akan lebih sulit untuk mengarahkan tindakan kita gitu. Jadi yang ada kita kecewa atau kita masuk jebakan Batman tadi dengan harapan palsu gitu ya. Nah, bisa jadi kita cek dulu nih, oh oke. Mungkin kita bisa merevisi harapan kita atau juga membreakdown-nya menjadi ekspektasi yang lebih konkret. Misalnya harapannya saya akan berkeluarga, menikah tahun ini misalnya gitu. Itu kira-kira harapan atau ekspektasi. Nah, kalau misalnya gini, saya berharap dia menjadi pasangan saya. Misalnya gitu ya. Saya berharap dia jadi pasangan saya. Kira-kira tepat nggak kita memasukkan itu menjadi satu harapan? Nah, kalau kita lihat di sini, kontrolnya kan ada pada orang lain ya, bukan pada kita. Kalau saya berharap dia akan menjadi pasangan saya di tahun ini, gitu. Kira-kira apa yang bisa kita arahkan tindakan kita? Sulit ya kalau begitu ya. Maka yang bisa kita revisi nih harapannya adalah misalnya saya ingin menikah di tahun ini, gitu ya, dan saya berharap saya akan menjadi pasangan dia.
Gitu. Jadi kontrolnya ada pada diri kita. Kita membreakdown deh harapannya. Kita breakdown harapannya menjadi ekspektasinya. Saya sebelum pertengahan tahun sudah ada langkah yang jelas misalnya, atau sudah ada komunikasi yang lebih jelas misalnya kayak gitu ya, itu bisa kita manage dalam ekspektasi. Gitu. Jadi rambu-rambunya supaya nggak kena harapan palsu, memanage harapan itu tidak berkaitan dengan orang lain gitu, supaya kontrolnya ada pada diri kita. Gitu ya. Kemudian ini nih yang menarik. Semakin kita semakin kita punya banyak harapan, itu sebenarnya kita akan lebih menggali potensi diri kita. Jadi sebenarnya gini, kalau potensi kita itu bisa tereksplor dengan kita juga punya banyak harapan. Kalau nggak tercapai gimana sih? Nggak apa sih sebenarnya. Karena kita akan bisa stretch gitu kemampuan diri kita itu seperti segimana batasnya, limitnya. Oke. Kalau yang jadi pasangan dia bukan kita, kan kita tetap kecewa. Kira-kira gimana nih ya kalau misalnya dia itu nggak jadi pasangan kita gitu, tetap kecewa dong ya gitu ya. Tapi tergantung nih, kalau tadi di awal gitu ya, kita sudah set. Jadi harapan itu mirip, atau saya bisa bilang itu hampir sama juga sih dengan goal setting. Kalau kita ini adalah bahwa saya mau jadi pasangan dia, berarti kontrolnya ada pada diri kita. Ketika kita sudah berusaha, ada titik di mana kita bisa pasrah sebenarnya. Ada titik kita bisa pasrah. Tapi kalau kita tidak mengoptimalkan usaha kita gitu ya, itu biasanya kecewa lebih mudah muncul. Gitu. Bagaimana menghadapi orang yang sering kecewa karena memiliki ekspektasi yang berlebih terhadap orang lain. Nasihat apa yang bisa kita berikan untuk orang tersebut? Ya, itu tadi gitu. Karena sebaiknya kita tidak berharap pada sesuatu yang di luar kontrol kita. Tapi kita lebih banyak karena gini, harapan dan ekspektasi itu fungsinya sebenarnya pada mengarahkan tujuan, goal setting kita apa, memunculkan motivasi, karena tadi ya seperti harapan, seperti cahaya gitu ya di kegelapan gitu. Jadi sebenarnya senternya adalah diri kita. Kenapa kok kita sering kecewa karena harapan yang tidak terpenuhi, ekspektasi yang tidak tercapai? Karena seringkali kita itu membuat harapan dan ekspektasi yang berkaitan dengan orang lain atau situasi yang di luar kontrol kita. Gitu. Tapi kalau kita mengarahkannya itu pada diri kita sendiri, maka ini tadi fungsi-fungsi dari harapan atau ekspektasi itu bisa terpenuhi. Jadi kita bisa kita tahu tujuan kita apa, goal setting kita kemana arahnya kita akan menuju gitu ya. Kemudian kita bisa membangkitkan motivasi, semangat diri. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mengeksplor potensi diri, kita gitu ya. Kemudian dan pada akhirnya di step berikutnya kita bisa memunculkan sikap pasrah karena kita sudah try to mengoptimalkan versi terbaik dari diri kita. Itu kira-kira tipsnya. Kalau kalau menurut saya gitu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Boleh kita sharing lagi lebih banyak beberapa catatan yang mungkin bisa saya tambahkan. Saya punya pengalaman juga nih. Ketika saya berefleksi gitu ya sama diri sendiri, kok ternyata saya udah lama, ternyata saya nggak punya harapan nih, gitu. Jadi udah lama ternyata saya lebih banyak menjalani hidup itu let it flow aja, mengalir aja tanpa punya harapan tertentu gitu ya. Kayak ya udah deh, yang penting mengerjakan hal yang baik, yang penting ini, tapi rasanya saya memang sudah lama tidak punya harapan gitu. Nah, dalam refleksi saya itu ini rasanya juga kurang baik untuk pertumbuhan pribadi saya sendiri gitu ya. Jadi
teman-teman atau sahabat dan action sekalian, penting untuk kita sebenarnya selalu punya harapan untuk kita bisa mengarahkan tujuan kita apa, dan kita lebih bisa mengenal, mengeksplor diri kita gitu. Meskipun ya berbuat baik itu ya memang benar-benar baik ya, tetapi kalau kita tidak punya harapannya kemana gitu, itu berbuat baiknya menjadi ya hanya terlewat begitu saja, tidak kemudian mengerucut pada tujuan tertentu gitu. Jadi ini sebenarnya ajakan, tapi juga untuk mengingat diri saya sendiri, kita sebaiknya punya harapan-harapan pada diri kita sendiri. Nah, terutama ini memang awal tahun sangat baik buat kita menyusun apa nih harapan-harapan saya di tahun ini gitu ya. Nah, kemudian harapan tadi itu juga bisa berkaitan dengan resolusi gitu ya, bisa berkaitan dengan resolusi. Dan resolusi itu sebaiknya ditulis teman-teman. Ini kalau saya berbagi pengalaman ya. Jadi rasanya agak kurang pas kalau kita memiliki resolusi tapi kita tidak menuliskannya. Karena itu kayak akan jadi awang-awang aja gitu. Tapi kalau kita menuliskan itu ada ada arahan yang lebih jelas untuk kita mencapainya. Ada reminder yang terus-menerus bisa kita lihat, bisa kita ingat kembali gitu ya. Nah, harapan itu adalah bagian dari resolusi. Dan kemudian jadi kita bisa menuliskan harapan-harapan kita di dalam resolusi tahun ini misalnya gitu. Jadi di awal tahun itu sangat baik saya rasa untuk kita merenung lagi, merefleksikan lagi gitu, apa ya harapan-harapan saya untuk tahun ini, resolusinya apa, dan yuk kita menuliskannya gitu. Nah, kira-kira, nah ini boleh deh teman-teman juga berpendapat. Harapan itu sebaiknya sesuatu yang abstrak atau yang konkret? Kira-kira, harapan itu baiknya abstrak atau konkret? Teman-teman punya pendapat? Kira-kira harapan itu sesuatu yang abstrak atau yang konkret ya? Konkret. Oke. Semakin konkret satu harapan sebenarnya tindakan kita akan makin terarah. Oke, good. Tapi sebenarnya kalau kita punya harapan yang abstrak juga nggak apa-apa gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga harapan yang abstrak. Tapi jangan lupa kita harus membreakdown-nya kembali menjadi sesuatu yang lebih konkret gitu. Biasanya gini ya, kalau harapan itu sesuatu yang penuh dengan imajinasi, kemudian seperti mimpi, itu kan memang biasanya cukup luas gitu, cakupannya cukup luas. Misalnya mau sukses tadi, harapannya saya jadi orang sukses, itu kan sesuatu yang abstrak ya. Konkretnya kita akan turunkan menjadi ekspektasinya nih dari sukses itu gitu. Jadi kalau bentuknya abstrak tidak masalah karena biasanya itu memang sesuatu yang luas, tapi jangan lupa kita harus membuatnya menjadi lebih konkret. Kalau harapannya saya akan menjadi lebih bahagia, kira-kira gimana? Gitu ya. Bisa itu masuk dalam harapan, saya berharap lebih bahagia, tapi kita juga perlu mengkonkretkannya menjadi ekspektasi bahagia itu apa, sehingga kita akan lebih aware dengan situasi-situasi yang sebetulnya kita sudah bahagia gitu. Jadi nggak mencari-cari terus gitu ya, tapi juga kita lebih menyadari, oh ternyata bahagia saya adalah bisa makan kenyang hari ini misalnya. Jadi kita tidak selalu berkaitan dengan angan-angan aja gitu ya, nggak selalu berkaitan dengan angan-angan itu. Oke. Jadi kalau kita bisa merangkum gitu ya, bagaimana kita membedakan dan memanage antara harapan dan ekspektasi. Satu, harapan itu berkaitan dengan sesuatu yang luas, bisa berkaitan dengan mimpi gitu ya. Kemudian harapan itu berkaitan dengan motivasi diri, bisa memunculkan motivasi diri gitu. Nah, kemudian kalau ekspektasi
aksi itu lebih pada keinginan yang kemudian kita konkretkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang terukur. Gitu. Jangka waktunya lebih pendek. Dan dalam kondisi yang mendesak, sepertinya kita lebih perlu mengarahkan ekspektasi kita. Bukan, kita nggak bicara sesuatu yang luas, tidak bicara harapan, tapi ekspektasinya apa yang ingin dicapai. Kalau kita belum cukup mengenal diri kita, nah maka sebaiknya kita tidak terlalu punya banyak harapan, tapi kita lebih menyusun ekspektasi-ekspektasi yang jelas. Jadi mengarahkan tindakannya lebih jelas. Dari situ, kamu gini, proses mengenal diri itu kan ya namanya proses. Tidak kita tahu-tahu udah kenal, oh aku tuh orangnya begini gitu ya, enggak ya. Tapi bisa jadi kita akan lebih mengenal diri kita setelah tadi seperti sharingan teman-teman. Kita tuh mengenal diri kita ketika kita sudah ketemu dengan harapan yang nggak tercapai. Oh ternyata kemampuanku tuh seperti ini. Oh ternyata aku bisa sampai begini gitu ya. Oh ternyata begini rasanya kecewa kayak gitu-gitu. Nah itu proses kita untuk mengenal diri kita sendiri sebenarnya. Proses mengenal diri kita, dan di situ jadi jangan takut untuk berharap, jangan takut kecewa, kemudian memilih untuk tidak berharap gitu ya. Nggak apa-apa, jangan kapok gitu, jangan kapok. Justru kita akan semakin terampil ketika kita punya atau sering membuat harapan-harapan. Itu sebenarnya kita men-stretch gitu, men-stretch kemampuan diri kita, potensi diri kita, sehingga kita tahu limitnya ada di mana. Gitu. Jadi jangan kapok sih, jangan kapok untuk berharap. Nah, tapi juga sebaiknya nggak masuk ke lubang yang sama ya, jatuh ke lubang yang sama misalnya gitu ya. Jadi kan satu proses belajar sih untuk kita bisa mencapai harapan-harapan itu. Oke. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya tentang ini, apa sharing tentang pengalamannya, bagaimana mungkin dia pernah ini nih, dia nih pernah kecewa karena harapan palsu misalnya, boleh sharing ya. Oke. Nah kalau motivasi, kalau kita lagi kayaknya lagi lemas, lagi loyo nih gitu ya, kurang motivasi, ya kita perlu cek, saya punya harapan apa ya gitu. Jadi kita bisa membuat harapan-harapan untuk menumbuhkan motivasi. Oke. Bahwa ketika orang lain berharap sesuatu kepada kita dan kita malah menjadi terbebani, apa yang sebaiknya kita lakukan? Oke, good ya. Ini dalam hal ini yang bisa dilakukan jelas komunikasi gitu ya. Kita komunikasi dengan, ini kan berarti berkaitan dengan harapannya orang lain kan gitu, harapannya orang lain. Nah maka ini kita perlu menjalin komunikasi. Kalau orang itu tidak menyampaikan harapannya kepada kita nggak tahu juga kan gitu. Nah dari komunikasi ini kita akan bisa meluruskan juga sebenarnya apa yang ingin dicapai gitu, apa yang ingin diwujudkan gitu. Karena kalau tadi ya kita rambu-rambunya bahwa harapan itu tidak berkaitan dengan orang lain loh gitu. Jadi sesungguhnya apa sih yang dia inginkan, apa sih yang dia butuhkan gitu. Jadi dari situ kita akan saling bisa memberikan respon positif gitu ya, dan dia juga, kita bisa membantu dia mengarahkan harapannya gitu. Mengarahkan harapannya tuh apa gitu. Karena tadi sebenarnya rambu-rambunya adalah harapan itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang di luar kontrol kita gitu. Jadi kuncinya komunikasi ya. Nah kalau dia juga nggak mengkomunikasikan sama kita, mana kita tahu gitu. Dan teman-teman juga nggak perlu kecewa berlebihan juga nih. Nah ini nanti ada kaitannya dengan isu yang lain, yaitu people pleasure. Jadi kadang itu kita merasa dalam tanda kutip harus menyenangkan, harus memuaskan orang lain gitu, harus melegakan orang lain, padahal sebenarnya itu tidak sepenuhnya tanggung jawab kita loh gitu, untuk selalu membuat orang bahagia, untuk selalu membuat orang lega gitu, karena sebenarnya bahagia, lega itu adalah tanggung jawab dari masing-masing individu gitu. Jadi sebenarnya bukan tanggung jawab kita juga untuk melegakan orang lain gitu, ya.
Jadi harapan itu sebenarnya selalu berkaitan dengan diri sendiri. Dan jangan merasa bersalah juga kalau kita tidak bisa memenuhi harapan orang. Nah, saya jadi teringat nih, biasanya kita tuh berusaha sebagai anak, ini yang paling sering ya, sebagai anak kita berusaha untuk memenuhi harapan orang tua. Gitu. Di sini ada dua-duanya kurang tepat. Kita sebagai anak juga selalu menginternalisasi harapan-harapan orang tua, dan orang tua juga begitu. Padahal sebenarnya bahagia itu tanggung jawab masing-masing orang loh. Misalnya gini, saya ingin sukses untuk membahagiakan orang tua saya. Orang tua saya berharap saya menjadi orang yang sukses. Gitu ya. Padahal menjadi orang sukses itu sebenarnya untuk diri sendiri, bukan untuk orang tua. Gitu. Ketika saya bahagia, maka orang tua saya akan bahagia juga kok. Gitu ya. Jadi kalau saya mencapai kebahagiaan, itu bukan untuk orang lain sebenarnya, tapi untuk diri saya sendiri juga kok. Kalau kita bahagia, kira-kira orang tua bahagia nggak? Sih bahagia kan. Jadi ketika kita mencapai bahagia itu sebenarnya bukan untuk membahagiakan orang lain kok, untuk diri sendiri. Gitu. Nah, kita juga perlu cek apakah iya ini sebenarnya harapan apakah iya sebenarnya ini harapan atau kebutuhan. Belum tentu juga. Saya sering kali tuh menemui gitu ya kasus-kasus klien yang dia bilang bahwa saya sudah berusaha untuk memenuhi harapan ini dengan melakukan ini ABCDE gitu. Padahal ABCDE itu adalah sesuatu hal yang baik yang saya rasa nggak ada ruginya memang sebenarnya dia melakukan. Kenapa dia merasa rugi melakukan hal yang baik? Karena dia merasa bahwa saya tuh loh udah melakukan ABCDE untuk membahagiakan dia, untuk memenuhi harapan. Padahal dengan kamu melakukan ABCDE itu sebenarnya untuk dirimu sendiri kok. Ada sesuatu yang perlu dicek di situ. Jangan-jangan kita sendiri tidak cukup mencintai diri kita sendiri. Gitu. Jadi kayaknya kita selalu merasa kekurangan gitu loh. Kita merasa bahwa melakukan ini untuk dia, untuk orang lain, untuk orang tua, untuk ini itu. Padahal sebenarnya enggak, itu untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau sharing? Memang sih itu situasi yang cukup membingungkan, rumit, dan seringkali juga menguras energi gitu ya. Kayaknya kita paling sering sih yang saya lihat terkait dengan harapan orang lain ini adalah hubungan orang tua dengan anak. Dan terutama kita sebagai posisinya anak gitu. Kita melakukan hal-hal baik demi harapan orang tua. Padahal kalau kita mau berkata lagi, hal-hal baik itu bukan untuk orang tua loh, untuk dirimu sendiri sebenarnya, untuk diri kita sendiri gitu kan. Jadi ketika kita melakukan hal-hal itu sebenarnya juga gunanya untuk diri kita sendiri. Ketika kita happy, orang tua pasti happy. Jadi sesuatu yang bahagianya orang tua sebenarnya sama kok dengan bahagia kita. Kenapa kita harus merasa bahwa bahagia kita berbeda sih dengan orang tua? Tapi ketika kita menjadi diri sendiri dan kita bahagia, kira-kira orang tua juga pasti akan bahagia sih. Jadi saya rasa bahagia itu tidak selalu berkaitan bahwa aku melakukan ini akan membahagiakan dia gitu juga. Itu perlu refleksi yang lebih internal lebih dalam lagi kita berproses dengan diri sendiri. Gitu. Ya, mungkin ada sahabat detection yang lain yang mau sharing atau punya pengalaman yang berbeda, boleh kita ngobrol. Oke. Jadi memang sih seringkali tuh kita kecewa ya memang karena harapan itu kita tempelkan pada orang lain gitu. Kita tempelkan pada orang lain atau kita merasa bahwa kita menjadi harapannya orang lain. Itu biasanya. Kita berharap pada orang lain atau kita menjadi harapannya orang lain gitu. Kita tuh merasa bahwa kita harapannya orang lain, padahal nggak juga loh sebenarnya. Itu deh, jadi intinya yang seringkali membuat kita kecewa, ya karena kita berhadapan dengan
harapan itu kita hadapkan pada orang lain. Baik kita berharap pada orang lain, ataupun kita mempersepsi kita adalah harapannya orang lain. Yang biasanya seringkali menguras energi, membuat kita kecewa, dan lain sebagainya. Oke, itu Mbak, ada banyak juga orang tua yang menuntut ekspektasi tinggi ke anaknya, yang gitu-gitu. Boleh dikasih contohnya nggak ekspektasinya apa nih? Ekspektasi orang tua pada anak. Yang mungkin contoh ekspektasi yang mungkin berbeda, misalnya gitu ya. Di sini saya rasa aspek komunikasi itu penting sekali. Tadi kaitannya apa ya? Kita tadi kita tidak memenuhi harapan orang lain gitu. Itu kan terkait dengan komunikasi ya, terkait dengan komunikasi. Menuntut ekspektasi anak. Nah, memang kita perlu mengajak dialog gitu, mengajak dialog, berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita supaya mereka juga belajar mengelola harapan dan ekspektasi itu. Misal harus nilai bagus atau masuk jurusan tertentu. Ya. Nah, memang di sini ada aspek penting yang namanya komunikasi. Aspek penting yang namanya komunikasi, sehingga kita akan bisa mengkomunikasikan harapan dan ekspektasi itu sebenarnya untuk diri sendiri. Jadi memang benar sih, orang tua itu perlu diajak dialog juga. Beberapa waktu yang lalu sepertinya kita pernah bahas ini di topik apa ya, tentang parenting gitu. Toxic parenting. Itu kita pernah bahas tuh bahwa orang tua seringkali juga yaitu ketika kita membahasakan dengan kamuflase, bahasanya ada aku mau yang terbaik buat anakku punya masa depan ataupun punya pengalaman yang lebih baik dari aku gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah harapan kita yang tidak bisa kita capai di masa lalu sebagai kemudian kita jatuhkan itu pada kita. Misalnya, saya dulu berharap bisa jadi penari misalnya. Terus sekarang harapan itu kita tempelkan pada anak kita. Ayo dilesin nari gitu. Supaya kamu punya banyak pengalaman, bagus loh nari itu. Sebenarnya itu harapannya siapa, kebutuhannya siapa. Gitu. Jadi orang tua juga perlu legowo, perlu berbesar hati juga untuk mau mengakui. Gitu. Jadi sahabat detection semua ini kan, sahabat detection kebanyakan adalah remaja ya, yang saya rasa sudah sangat bisa juga melatih kemampuan dialog, berdiskusi. Memang ini nggak gampang sih, memang nggak gampang. Kalau ada konflik-konflik yang terjadi karena proses dialog itu nggak apa-apa. Itu bagian dari proses dan bagian dari pengembangan pribadi sih sebenarnya. Jadi konflik sebenarnya akan mengasah kemampuan diri kita sebenarnya. Jadi konflik tidak selalu buruk. Justru itu akan membuat kita lebih terlatih berkomunikasi dan segala macamnya. Jadi jangan menghindari komunikasi hanya karena tidak mau berkonflik. Gitu. Karena sebenarnya bukan konfliknya yang dihindari, tetapi yang harus kita asah juga adalah kemampuan menghadapi konflik atau resolusi ya dalam konflik. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang menuntut atau punya ekspektasi yang berbeda dengan atau dengan misalnya itu ya, harus nilainya sekian, harus masuk ke sini, bla 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 dan lain sebagainya. Oke, sahabat detection sekalian bisa membuka ruang dialog, membuka kesempatan untuk berkomunikasi. Gitu. Jadi di sini sih pentingnya perannya di sini. Kenapa sih kenapa sih ayah, bunda gitu punya ekspektasi itu? Kenapa ayah, bunda? Sehingga kan nanti memang ada proses refleksi ya. Gitu di dalam proses interaksi itu ada proses refleksinya. Gitu. Nggak apa-apa kok sebenarnya kita sebagai orang tua juga legowo untuk mau mengakui oh ya salah nih aku gitu, nggak apa-apa gitu. Karena memang menjadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Jadi ya nggak apa-apa juga kalau kita melakukan kesalahan, itu sesuatu yang wajar dan kita bisa belajar, bisa memperbaiki. Yang penting kuncinya adalah komunikasi dan dialog. Oke, saya rasa itu
adakah yang lain mau berkomunikasi atau mau ngobrol lagi, sharing pengalamannya? Memang sih dalam mengelola harapan ya itu tadi ya, kita tuh paling sering kesalahannya adalah ditempelkan pada orang lain gitu. Kemudian harapannya ditempelkan pada orang lain, kemudian proses diskusi, proses komunikasi atau dialog yang tidak terbuka, sehingga disitulah ya situasi-situasi yang cukup menguras energi. Gitu. Oke, jadi sahabat detection sekalian, mumpung masih awal tahun, masih bulan pertama di tahun ini, kita masih bisa melakukan refleksi diri untuk menyusun resolusi yang lebih baik, resolusi yang mungkin lebih visible untuk dicapai gitu ya. Karena rasanya kita semua mengakui ya bahwa kemarin tahun lalu 2020 itu tahun yang istimewa dan pastinya tahun 2021 ini kira-kira masih akan ada lanjutannya gitu loh, lanjutan atau efek dari tahun kemarin. Meskipun kita berharap ada situasi yang lebih baik gitu ya, tapi rasa-rasanya sesuatu yang terjadi di tahun 2020 itu masih akan ada rentetannya nih di tahun 2021, sehingga kita baik sekali untuk berefleksi, menyusun lagi harapannya, mengkonkretkan lagi ekspektasinya supaya di tahun 2021 ini lebih banyak hal-hal baik yang bisa kita rasakan dan kita capai. Baik, nggak kerasa nih udah hampir 50 menit kita ngobrol, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya pada sharing kita di kelas siang hari ini adalah satu, harapan itu sesuatu yang sifatnya bebas, luas, kita bisa berimajinasi apapun, berkaitan dengan mimpi boleh, setinggi-tingginya kita bermimpi gitu ya. Kalau mimpimu belum cukup menakutkanmu berarti kamu belum cukup bermimpi tuh gitu. Oke, jadi harapan boleh luas. Nah, tetapi rambu-rambunya adalah harapan itu tidak berkaitan atau tidak ditempelkan pada orang lain. Harapan itu berkaitan dengan diri sendiri. Kalau ada orang terdekat kita yang harapannya masih ditempelkan, maka bukalah jalur komunikasi, bukalah ruang-ruang dialog gitu, supaya kita dalam circle atau dalam lingkungan terdekat kita bisa lebih sehat memanage, mengelola harapan-harapan kita, gitu. Supaya kita bisa lebih sehat juga mengarahkan tindakan-tindakan kita, gitu ya. Kemudian ekspektasi itu sifatnya lebih jangka pendek, terukur, bisa kita lihat dalam bentuk perilaku-perilaku ataupun juga sikap. Kemudian harapan itu memunculkan motivasi, gitu, memunculkan motivasi. Jadi seperti ketika kita sedang terpuruk, maka sebaiknya kita mencari harapan. Jadi kayak secercah cahaya di dalam kegelapan gitu ya. Tapi memang seperti itu gitu. Pada harapan itu kita bisa mengasah aspek spiritual kita dengan memunculkan sikap pasrah. Sudah dalam step tertentu sudah melakukan banyak hal, maka di situ kita bisa memunculkan sikap pasrah. Ada aspek spiritual di dalam harapan, gitu ya. Kemudian harapan itu adalah bagian dari resolusi nih, gitu. Dan resolusi itu sebaiknya ditulis ya, sahabat detection, supaya tidak ngawang-ngawang, supaya kita bisa punya reminder, bisa punya pengingat gitu ya. Dan itu bisa kita lihat lagi, kita evaluasi ulang, mungkin ada proses monitoring di situ gitu. Ya. Saya rasa itu teman-teman, sahabat detection sekalian, jangan lupa IONS ataupun juga detection akan punya kelas-kelas gratis, kelas-kelas free gitu ya setiap harinya. Jadi pantengin terus nih
media sosialnya IONS ataupun Detection, karena akan banyak topik-topik menarik yang akan kita bahas bersama. Dan tentunya sahabat Detection sekalian dan juga sahabat-sahabat IONS juga boleh mengusulkan tema-tema yang bisa kita bahas bersama gitu, yang bisa kita pelajari bersama. Kira-kira tema apa sih yang akan menarik untuk kita pelajari dan akan bahas bersama. Gitu ya. Semoga kita semua sehat-sehat, baik sehat fisiknya dan juga psikologisnya, supaya kita bisa terus melakukan hal-hal baik dan mencapai hal-hal baik dalam segala kehidupan kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. bisa hingga jadi ahli